Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, yang sama-sama kita hormati dan muliakan segenap pengurus Masjid Al-Furqan Palembang, Ustaz Khair Abdillah, Ustaz Alfi Muhammad, dan Dewan Asatizah yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka semua dan Allah taala istiqomahkan mereka untuk bisa membimbing para siswa-siswi di SMA ini agar bisa bersemangat dalam belajar dan menghafal Al-Qur'an. Dan kita berharap mudah-mudahan anak didik di tempat ini dijadikan oleh Allah muslim dan muslimah yang berakhlakul karimah, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan muliakan para wali santri dan juga yang kita cintai, para siswa dan siswi Masjid Al-Furqan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita pada sore hari ini, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mengawali mau'izah pada sore hari ini, saya ingin membawakan sebuah cerita yang pernah disampaikan oleh seorang ulama besar yang berasal dari Maroko, yang bernama Syekh Muhammad Sa'id Al-Kamali, hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Jadi beliau pernah bercerita, dulu ada seorang bapak yang pernah memaksa anak perempuannya. Sepulang si anak ini dari sekolah, si bapak ini memaksa anaknya agar pergi ke guru ngaji supaya si anak ini mau belajar dan menghafal Al-Quran. Sementara anak ini kalau dilihat dari segi usia masih terbilang kecil, masih SD. Kemudian si anak ini tentu menolak, karena bagi dia umur yang masih SD itu adalah umur bermain. Apalagi kalau ia melihat anak-anak seusianya pulang sekolah langsung bermain, sementara ia dipaksa oleh bapaknya untuk ngaji. Awal ia dibawa oleh bapaknya ke guru ngaji, dia menangis dan belajar itu dengan terpaksa. 1 minggu dilalui dengan terpaksa, 2 minggu sampai 1 bulan, akhirnya dia mulai terbiasa. Jadi dia mulai mengaji itu sejak hampir kira-kira kelas 4 SD. Sementara anak-anak seusianya itu bermain setelah pulang. Apalagi kalau di zaman kita kan, pulang sekolah pasti ambil handphone. Entah apa yang mereka lakukan, entah bermain game online atau sibuk di sosmednya dan sebagainya lah. Sementara anak ini pulang sekolah ngaji. Berjalan waktu, ketika tiba masa seperti saat ini, akhir sekolah, diadakan acara-acara, ternyata anak ini selesai menghafal Al-Quran berkat kesabaran dan kesungguhan orang tua dalam mendidik. Kemudian di momen wisuda seperti ini, ayahnya berbisik, "Wahai putriku, coba kalau seandainya bapak dulu kasihan melihat engkau menangis merengek karena tidak mau mengaji, kira-kira bagaimana nasibmu saat ini? Engkau kemarin menangis karena melihat teman-temanmu bermain sementara kamu harus ngaji. Coba kalau seandainya ayah penuhi keinginanmu karena tidak tega, karena sayang, pasti engkau akan sama seperti teman-temanmu, selesai sekolah tapi tidak membawa Al-Quran di dadamu dan pikiranmu. Tapi sekarang lihatlah, mereka tamat, engkau tamat, mereka selesai, engkau selesai. Tapi yang membedakan engkau dengan mereka, engkau selesai bersamaan dengan itu, selesai pula hafalanmu, sementara teman-temanmu yang tidak menghafal tidak ada hafalan Al-Quran.
Kemudian si putri pun menyadari sikap keras sang ayah tadi dengan mengatakan, terima kasih banyak wahai ayah, berkat kesungguhanmu aku bisa seperti ini, mudah-mudahan Allah membalas engkau dengan kebaikan. Dengan dipaksa, kemudian anak ini tercetak menjadi hafizah. Alhamdulillah, mungkin anak-anak kita yang di sini tidak dipaksa. Dengan kesadaran, dukungan orang tua, semangat para asatizah, akhirnya tercetaklah para hafizah yang tadi alhamdulillah ada 3. Tadi saya sempat dengar program tahfiz itu baru berjalan 2 tahun sudah menghasilkan hafizah 30 juz sebanyak 3 orang. Itu keberhasilan yang luar biasa. Itu berkat kegigihan murid, guru, dan dukungan orang tua. Kalau tidak 3 ini, maka sulit bagi si anak bisa menyelesaikan hafalan dalam jangka waktu yang cukup singkat. 2 tahun itu singkat. Tapi ketahuilah, seperti yang tadi disebut oleh Ananda ketika beliau menyampaikan kesan dan pesan selama menghafal. Menghafal Quran itu memang durasinya bervariasi, ada yang 1 tahun bahkan saya kenal dengan orang yang hafal Quran 6 bulan dan dia perempuan. Dan juga tadi kita lihat ternyata yang selesai itu perempuan semua. Di sini menunjukkan perempuan ternyata lebih kuat daripada laki-laki. Tapi dalam hal menghafal, dalam hal semangat, padahal mereka itu kita tahu kadang-kadang ada uzur yang menghambat dan sebagainya, tapi selesai. Dan ada yang sampai 6 bulan. Namun yang menjadi inti dari menghafal Quran itu bukan selesai 30 juz disetorkan kepada ustadz yang menyimak. Enggak. Tadi disinggung oleh Ananda tadi, mengulangnya itu seumur hidup. Kalau seandainya kita tidak punya semangat mengulang, hafalan 30 juz itu bisa hilang. Bahkan kata Nabi, Al-Quran itu lebih cepat hilangnya daripada gerakan onta yang diikat kemudian dilepas. Onta itu kalau diikat kemudian dilepas langsung melompat dengan cepat. Cepat sekali lompatannya, Bu. Dan Nabi mengibaratkan hafalan Quran itu kalau tidak diulang lebih cepat hilangnya daripada gerakan onta tadi. Jadi tanggung jawab kita sebagai hafiz, baik yang sudah selesai atau yang belum, adalah mengulang. Nah, ini butuh perhatian orang tua. Hendaklah sebagai orang tua kita memperhatikan gerak-gerik anak kita di rumah dan mengingatkan mereka untuk terus mengulang hafalannya. Sebab kalau seandainya mereka disibukkan dengan hal lain, boleh jadi yang 30 juz jadi 15, kemudian jadi 10, kemudian waliyadzubillah hafalan itu hilang total dari kepala. Dan itu banyak dialami oleh sebagian para penghafal. Kita punya teman-teman yang dulu sama-sama menghafal, Bu. Ada yang 10 juz, ada yang 15 juz, kemudian entah kemana hafalannya karena tidak pernah diulang. Maka mengulang itu merupakan aktivitas yang tidak boleh ditinggalkan para hafid seumur hidup. Dan mengulang jauh lebih berat daripada menghafal. 6 anak saya semuanya lulus sarjana, menjadi orang besar. Tapi pada hari kiamat gelar-gelar itu sirna. Tidak bawa gelar doktor kah, profesor kah, sarjana kah. Di dunia memang kita membutuhkan gelar, tapi di akhirat gelar hafizlah yang paling mendung. Apa kita? Mana anak-anak yang hafal Quran? Mana yang mereka dulu menjaga hafalannya dan berusaha mengamalkan isinya? Kemari, ini ada mahkota, cari orang tuamu, pakaikan dia. Betapa bangganya kita ketika semua orang lari dari orang yang mereka kenal. Sebagaimana disebutkan dalam surah Abasa, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Seorang anak lari dari bapaknya, istri lari dari suaminya. Tapi ada pengecualian, ada anak yang mencari bapaknya, yang mencari ibunya. Ketahuilah, keberhasilan ibu bapak saat anak ibu bisa menghafal Quran.